Baiklah, di sini saya mengambil referensi dari buku yang berjudul Merancang Energi Masa Depan dengan Biodiesel, karangan dari Eka Kurniasi yang telah ber-ISBN. Di sini disebutkan bahwa esterifikasi adalah pengubahan dari suatu asam karboksilat dan alkohol menjadi suatu ester dengan katalis asam. Berikut ini adalah penjelasan dari struktur pembentukan dari esterifikasi. Tahap yang pertama itu protonasi oksigen dengan mengambil proton dari H yang sudah ada lalu pindah ke O. Yang kedua, selanjutnya alkohol menyerang C, kemudian satu elektron C diambil untuk O, sehingga OH diganti ROH atau gugus alkohol. Selanjutnya, alkohol mengambil proton dari H dan elektron dari H yang ada pada pindah ke O, sehingga O deprotonasi. Kemudian, yang keempat yaitu O mengambil proton dari H dan elektron dari H yang ada pindah ke O terprotonasi. Tahap yang kelima yaitu satu elektron pada C dibawa oleh H2O yang mudah dilepas, kemudian satu pasang elektron di atom O akan membentuk ikatan rangkap 2. Kemudian tahap keenam yaitu ROH atau gugus dari alkohol mengambil proton dari H dan satu elektron H diberikan ke atom O. Saya mengambil contoh yaitu aspirin yang merupakan obat yang dihasilkan dari proses esterifikasi antara asam salisilat dengan gugus fenol. Nah, yang pertama itu pada struktur aspirin, asam asetat anhidrat menyerang atom H plus dan akan mengalami resonansi. Kemudian, asam asetat anhidrat menyerang gugus fenol dari asam salisilat atom H plus dan akan terlepas dari OH atau akan terionisasi dan berikatan dengan atom O pada asam asetat anhidrat. Asam asetat anhidrat terputus dan menjadilah asam asetat dan asam salisilat yang kemudian kita sebut dengan aspirin yang kemudian atom H plusnya akan lepas dari aspirin. Berdasarkan jurnal yang saya dapat, di mana jurnal ini telah terakreditasi Sinta 4, dijelaskan bahwa ester merupakan suatu kelompok senyawa yang umumnya berbau harum. Ester merupakan turunan dari asam karboksilat atau asam alkanoat dengan rumus RCOOH. Beberapa ester digunakan sebagai bahan aktif dalam tabir surya, diantaranya senyawa yang berasal dari turunan asam sinamat dan asam salisilat. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa reaksi esterifikasi merupakan suatu reaksi reversibel yang sangat lambat, tetapi bila menggunakan katalis asam mineral seperti asam sulfat, asam klorida, maka kesetimbangannya akan tercapai dalam waktu yang cepat. Dalam suatu reaksi, lama waktu proses juga memperlihatkan hasil yang berbeda, di mana waktu berkaitan dengan cepat lambatnya suatu reaksi esterifikasi untuk mencapai suatu kesetimbangan. Adapun contoh yang saya gunakan yaitu reaksi esterifikasi pada aspirin, di mana reaksinya yaitu sebagai berikut. Aspirin ini dibuat dengan cara esterifikasi, di mana bahan aktif dari aspirin yaitu asam salisilat direaksikan dengan asam asetat anhidrat dan dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial dan juga menggunakan katalis H2SO4. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi berlangsung dengan cepat dan akan terbentuk endapan. Nah, untuk endapan disinilah yang kita sebut dengan nama yaitu aspirin.